Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Sagustan Learning Channel. Kita kali ini akan melanjutkan bahasan kita mengenai jaringan komputer. Ini, jaringan komputer. Kali ini kita akan diskusi tentang layer 2, ya. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai switch. Nah, ini encok. More about switch, ya. Nah, kita akan bahas mengenai switch lebih detail lagi, ya, sedikit lebih detail. Kita lanjutkan pertemuan kita yang terdahulu tentang layer 2. Nah, kita video yang lalu, maaf ya orangnya lupa dikecilin. Kali ini jangan sampai terulang lagi. Kita kecilkan dulu orangnya. Oke, mana nih? Itu dia. Orangnya sudah mengecil. Mudah-mudahan tidak ada hambatan kali ini ya. Ya, baik kita lanjutkan. Ini pembukaan aja udah 1 menit ini. Ya. Oke, kita aktifkan pointernya. Ya, nih. Subjek yang akan kita bahas adalah perbandingan antara switch dan hub. Mungkin yang kemarin tidak terlalu detail ya. Kita akan detailkan hari ini. Kemudian, bukan kemarin ya, baru tadi sih rekamannya, tapi mungkin Anda nontonnya kemarin gitu. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai collision ya. Bagaimana bahasan tentang collision. Dan terakhir adalah tentang frame forwarding. Bagaimana switch memforward suatu frame. Oke, inilah dia apa sebelah kiri atau sebelah kanan tadi. Nih, similarity dan difference ya. Kelihatan nggak tuh ya? Kayaknya nunjuknya kurang tinggi ya. Kepotong video soalnya. Similarity dan difference ya. Persamaan dan perbedaan antara switch dan hub ya dari segi fungsionalnya. Yang pertama, dari segi memperkuat sinyal saat dipancarkan kembali. Nah, yang suka mengkuat-kuatkan nih ya. Nah, jadi fungsi switch dan hub sama ya. Dia sama-sama memperkuat sinyal yang dia terima saat dipancarkan kembali ya. Ya tugas switch kan terima sinyal forward, dipancarkan lagi, dipancarkan lagi. Hub juga sama, terima sinyal forward, terima sinyal forward. Dia sama-sama memperkuat sinyal yang tadinya mungkin sinyalnya levelnya 5 volt sampai di switch atau hub menurun karena adanya hambatan di kabel misalnya ya. Jadi itu bisa terjadi. Kemudian dikuatkan lagi menjadi 5 volt. Mungkin tadinya levelnya udah hampir sama tinggi dengan noise mungkin ya. Jadi setengah volt misalnya yang diterima karena kabelnya terlalu panjang, hampir 100 meter misalnya. Nah, kemudian dikuatkan lagi. Kemudian dari segi membaca alamat pengirim dan penerima ya. Apakah switch membaca? Ya, switch membaca alamat pengirim dan penerima, yaitu alamat source address dan destination address yang berupa alamat physical atau MAC address ya, medium access control, alamat MAC address ya, medium access control. Sedangkan hub dia tidak ada baca apapun, dia terima langsung dikirim ke semua port yang dia punya, termasuk port yang dia terima gitu ya. Jadi yang ngirim dia, yang ngirim si host A, di host A misalkan, si host A mengirim ke hub, tapi hub balikin lagi ke dia gitu. Nah, itu kerjaan si hub itu. Kemudian, dari segi memforward data ke semua port. Nah, kalau switch hanya saat destination address tidak diketahui ada di mana atau di port berapa, kecuali ke incoming port. Ya. Jadi dia memang menforward data ke semua port, kecuali incoming port ya, di port mana si data ini datang. Nah, itu tidak di forward. Tapi ini hanya dilakukan satu kali ya, saat destination address-nya tidak diketahui. Ya, begitu nanti datanya balik, kan destination address-nya jadi tahu nih. Data selanjutnya nggak akan dilempar ke semua lagi, tapi hanya ke port yang ada destination address-nya aja. Nah, kalau hub itu selalu, ya, termasuk ke port datangnya sinyal data, ya, termasuk ke incoming port. Terus dari segi memfilter data untuk di-forward kembali, ya, blok sinyal ke port yang bukan tujuan. Ya, switch, ya dilakukan, hub tidak. Ya. Jadi setiap data masuk, data difilter, ya. Mana yang ke destination ke port itu yang dikirim, yang tidak maka port itu diblok gitu ya. Kemudian dia memiliki memori internal, ya switch ya hub kebanyakan tidak punya memori internal. Kemudian dari segi intelligence ya, hub itu lebih dumb ya, lebih bodoh gitu ya. Kalau switch itu lebih smart dari hub gitu ya. Tadi kalau istilah kita di video sebelumnya adalah hub itu tidak berakhlak gitu ya. Dari segi ngirim-ngirim pesan, kalau Swiss dia berakhlak ya. Kalau hub kan diteriakin aja semua orang jadi dengar, jadi tahu gitu kan. Contoh kita yang tadi masih ingat ya, yang video sebelum ini ya. Kemudian dari segi keamanan data.
dia mendukung sampai layer 2 ya, artinya ya yang bukan untuknya itu nggak akan dikasih datanya gitu. Sedangkan hub tidak gitu ya, hub semuanya dikasih walaupun bukan ditujukan untuk dia gitu. Sehingga dari segi ini dia tidak secure ya, dia tidak aman. Jadi jaringan yang berbasis hub itu bisa disusupi oleh orang yang tidak berhak untuk mencuri data yang bukan peruntukannya untuknya gitu ya, yang bukan untuk dia gitulah. Karena itu hub sudah sangat jarang dipakai pada saat ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Dari segi ukuran collision domain ya, ukurannya kecil kalau switch ya. Kalau hub ukurannya besar ya. Dari segi ukuran loh ya. Collision domain ukurannya atau area collision, area tabrakannya besar. Kalau switch area tabrakannya kecil. Ya. Kemudian jumlah collision domain. Kalau jumlahnya switch itu banyak ya, sesuai dengan jumlah link. Jadi collision domainnya terpisah-pisah, jadi sesuai dengan jumlah link ya. Jadi lebih baik banyak tapi kecil-kecil daripada satu tapi gede banget gitu ya. Kayak ini, kalau kayak kita nerima atau kita makan kue gitu kan. Kita dapat kue bolu nih. Kalau makan kan enaknya kecil-kecil kan. Apa mau makan langsung semua? Gitu ya. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu sama lah. Kalau hub, dia hanya ada satu collision domain. Walaupun dia extend dengan hub atau repeater lagi, jadi kalau jaringannya di extend jadi besar gitu kan, dan di beberapa hub di extend atau pakai repeater kalau jaraknya jauh, itu tetap jadi satu jumlahnya ya. Kalau switch jadi banyak sesuai dengan jumlah jumlah port yang dia punya atau jumlah link yang terhubung pada dia gitu. Kemudian jumlah broadcast domain atau mengirim pesan broadcast. Contohnya pesan ARP yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jumlah broadcast domainnya satu ya, walaupun dia extend dengan lebih banyak switch dan bridge lain ya, tetap broadcast domainnya jumlahnya satu. Ya, artinya sinyal ARP tadi diteruskan ke switch yang lain di dalam jaringan LAN-nya atau di dalam jaringan yang sudah di-extend tadi ya. Jadi pesan ARP-nya dikirim ke semua. Nah, kalau hub satu, walaupun di-extend dengan hub atau repeater lagi, ya kayak tadi ya, sama. Jadi dari segi broadcast domain dia sama, jumlahnya satu. Tapi dari segi collision domain jumlahnya beda ya, maupun ukurannya juga beda. Berarti kalau ini ukurannya ya sama dong ya, ukuran broadcast domain switch besar, ukuran broadcast domain untuk hub juga sama besar gitu. Dari segi harga ya, switch itu lebih mahal of course ya, hub itu lebih murah harganya. Dari segi teknologi ya, switch itu teknologinya akan masih terus berkembang selagi teknologi kabel juga berkembang. Jadi kabel itu kan makin lama makin cepat ya, bisa mentransmisikan data makin lama makin cepat. Maka switch juga makin berkembang sesuai dengan teknologi kabelnya. Jadi bagaimana proses switchingnya ya, bagaimana proses dia mentransmit data gitu ya, itu switch tetap berkembang. Sedangkan hub itu sudah stuck ya, sudah tidak dikembangkan lagi karena banyak faktor yang tadi ya. Terus tipe koneksi ya. Switch itu ada koneksi yang pakai UTP, ada yang fiber optic ya. Gambarnya udah belum? Udah kita tunjukkan rasanya ya di video yang sebelumnya. Kalau hub itu tipe koneksinya pakai UTP ada dan pakai BNC. Tapi keduanya adalah sampai 10 Mbps ya. Jadi kecepatan terakhir dari hub yang ada ya, kalau tidak salah saya itu terakhir saya menggunakan hub itu 10 Mbps ya, masih kecil lah. Kalau fiber optik sekarang kecepatannya sudah sampai 40 Mbps kan. Jadi udah sangat cepat dan berbasis UTP juga udah sampai gigabit per ordenya. Kalau nggak salah itu sampai 8 gigabit apa ya, udah pernah kita bahas ya di video sebelumnya di layer 1 kalau nggak salah ya. Coba cek kembali di video layer 1, kabel UTP itu udah ada yang kecepatannya sampai 4 dan 8 gigabit per second kalau nggak salah saya. Terus tipe komunikasi. Kalau switch itu full duplex, kalau hub itu half duplex. Di sini tidak ada yang simplex, ya. Dua-duanya sudah duplex, tapi kalau switch itu full duplex, ya bisa bolak-balik tapi bisa bersamaan. Kalau hub itu bisa bolak-balik tapi harus gantian gitu. Ya. Kemudian dari segi state of collision, nah ini belum kita bahas nih, ya. Jadi bila terjadi collision atau tabrakan pada jaringan berbasis hub ya atau koneksinya topologi star atau dengan BNC ya, kabel BNC topologi bus ya, maka jaringan akan macet atau jam atau kita ya macet ya, atau misalkan kalau terjadi tabrakan atau congestion ya, network congestion itu juga terjadi macet. Jadi bisa saja nanti kemacetan itu kita apa istilahnya, kita sebutkan dengan istilah congestion ya, bukan jam saja gitu ya.
Kemudian kalau terjadi kemacetan, ya, host-host akan mengirimkan jam signal ya. Jam signal ini maksudnya sinyal bahwa macet dan akan berhenti mentransmit data untuk interval waktu tertentu atau back off. Jadi dia menjalankan back off. Stop dulu, jangan transfer dulu. Ini lagi full nih jaringan gitu. Lagi macet gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau jaringan aja pinter, masa orang nyupir mobil nggak pinter gitu ya. Udah tahu di depan macet ada apa? Ada kejadian. Ya, jadi orang udah pada di jalur kiri semua karena macet gitu kan. Ada yang nyelonong dari kanan maju gitu. Itu nggak berakhlak itu supir ya. Kan sering lihat ya. Mungkin bisa jadi dia supir angkot, atau bisa jadi dia supir mobil pribadi, atau bisa jadi dia supir mobil ojol gitu ya, mobil ojek online gitu ada juga ya kayak gitu. Atau dia supir travel ya, travel ban, apa super ban gitu ya. Iya tuh nggak berakhlak gitu kalau kayak gitu. Udah lihat ada macet tapi nyelonong aja dari jalur kanan ya. Nanti orang begitu kemacetannya udah bisa diurai, yang dari sana malah nggak bisa lewat, jadi tambah macet gitu kan. Nah itu berarti dia nggak punya algoritma back off itu ya. Harusnya back off dulu, stop, minggir dulu di kiri gitu. Nanti sampai perkara kemacetannya udah selesai, misalkan ya, apa yang menyebabkan macet udah beres di sana, nanti baru mobil bisa lewat lagi semuanya, gitu loh. Jadi tolong sampein tuh ya, kalau nanti kalian jadi penumpang, sopirnya kayak gitu, tolong sampein. Bang, jangan kayak gitu dong, ini lagi macet, back off dong, back off gitu. Ntar abangnya bingung, apaan back off gitu ya. Oke, lanjut. Eh, dan sampai interval jam time-nya terpenuhi ya, maksudnya interval waktu jam yang tadi ya terlewati, maka host akan mentransfer kembali data ke jaringan. Nah, bisa saja nanti ternyata kemacetannya belum terurai, itu masih jam, itu bisa terjadi. Nanti dia back off lagi gitu. Nah, metode ini disebut CSMA-CD gitu ya. CSMA-CD collision detection gitu ya. Jadi biasanya itu pada jaringan berbasis bus seperti ini ya. Nah, jadi dia akan apa istilahnya carrier sense ya. Jadi pembawa itu dia akan mengendus dulu ya di jaringan misalkan ya. Ada nggak di jaringan ini kesibukan gitu ya. Tadi sih jelasin apa? Kayaknya kebalik ya. Jadi dia mendeteksi ya, si pembawa ini mendeteksi kalau di jaringan ini lagi sibuk atau enggak nih. Kalau ternyata lagi nggak sibuk, dia kirim datanya ke jaringan. Terus multiple access, ya multiple access itu mendukung banyak akses sekaligus ke dalam jaringan. Jadi carrier sense multiple access. Jadi kalau ternyata ternyata tadi dia mendeteksi sibuk, yang lain itu diam dulu mestinya gitu kan. Nah kadang-kadang ini kan ngirimnya itu intervalnya nggak ini ya, nggak apa istilahnya, nggak tentu gitu ya. Misalkan udah selesai satu frame data sukses dikirim, terus yang keduanya ada interval yang misalnya nggak sama dengan ini. Dan pada saat dia lagi diam belum ngirim yang kedua, yang ini keburu ngirim gitu loh, yang dia keburu ngirim. Dan pada saat A ngirim data frame yang kedua, data D yang dikirim tadi masih belum selesai, akhirnya tabrakan. Dan collision detection, tabrakan di sini gitu kan. Nah, pada saat collision detection, ya, jam signal, nah dikirimlah si komputer ini, yang dua terlibat tabrakan ini mengirim jam signal ke sini, sehingga komputer B dan C, kalau dia mau ngirim data ke jaringan juga, dia akan diam juga ya. Jadi mirip kayak tadi ya, kayak kasus kemacetan karena kejadian suatu perkara di jalan raya. Misalkan di jalan raya ada apa, ada demo atau ada apa, ada kebakaran dan seterusnya gitu ya. Nah kan itu macet kan. Jadi yang di depan itu mengirim jam signal ya ke di belakangnya. Misalkan ngidupin lampu dim 2 gitu kan, tik 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 gitu ya. Dan kemudian minggir, dia back off. Nah, mobil yang lain di belakangnya kan ikut minggir dan back off ke kiri gitu kan. Nah, kalau di Indonesia aja yang kurang berakhlak ya, banyak supir-supir udah tahu jam di depan orang pada minggir, terus pada berhenti, dia nyelonong di jalur kanan gitu loh. Nah, itu nggak ngerti jam signal ya, nggak ngerti lampu dim 2 gitu kan. Dan nggak ngerti juga masalah back off algorithm. Nah, ini kan random back off, jadi semuanya pada back off. Nah, jam intervalnya juga beda-beda nih ya, tergantung perangkat. Ada yang jam intervalnya misalkan 30 detik, atau misalkan ada yang 15 detik misalnya ya. Ada yang 60 detik, pokoknya jamnya beda-beda misalnya. Nah, karena jam time-nya berbeda-beda, nah nanti bisa saja nanti siapa yang duluan nih pada saat kemacetan sudah terurai misalkan ya, congestion-nya sudah lewat, maka salah satu langsung naruh data ke jaringan gitu. Jadi dulu-duluan, bisa jadi seperti itu ya. Jadi itulah cara kerja CSMACD ya, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection gitu. Nah, ini sesuai dengan yang saya dapatkan dari SlideShare ya, dari Suez Canal University.
dari Cisco Academy. Dan apalagi ya, ya saya kira itu penting untuk diketahui ya. Nah, ini biasanya apa ya, sistem CSMACD ini hanya diterapkan pada perangkat-perangkat yang tidak cerdas seperti hub gitu ya. Kalau switch dia sudah tidak menerapkan ini lagi, walaupun dia masih tetap mendukung ya, masih support. Kenapa? Karena switch bisa saja nanti terhubung ke jaringan yang berbasis topologi bus seperti ini ya, bisa saja. Atau nanti satu portnya di-extend dengan hub gitu kan. Jadi dia harus punya mekanisme ini juga di dalam sistemnya. Terus switch dengan CSMACD. Nah, ini kita bahas tentang switch. Kenapa switch dia tidak menerapkan ini walaupun dia punya gitu kan. Secara default dia tidak menerapkan. Jadi switch beroperasi pada full duplex ya, secara defaultnya full duplex. Kenapa bisa full duplex? Karena kita tahu switch itu kan koneksinya adalah dengan menggunakan kabel UTP ya. Nah, ini kalau kita ingat kembali ya, bagaimana pengkabelan di kabel UTP di pelajaran layar 1 mungkin di 2 pertemuan sebelumnya, atau 2 video sebelumnya, atau 3 video sebelumnya, silakan cek di video tentang layar 1 lah. Nah, ini port UTP nih ya. Jadi kalau perangkatnya sama, misalkan NIC sama NIC ya. NIC itu maksudnya Network Interface Card ya. Misalkan antara Ethernet card satu PC dengan Ethernet card PC yang lain. Kita koneksinya back to back atau peer to peer misalkan ya. Nah, port transmitnya adalah port 12 ya. Kemudian port receive-nya adalah port 34. Nah, karena perangkatnya sama ya, port transmit di sini juga 12, receive di sini juga 34, 36 ya. Jadi kita ingat kabelnya 1, 2, 3 dan 6 ya, 1, 2, 3, 6. Jadi kalau di sini kita pakai konektor T568A yang depannya hijau, dan di sini kita harus pakai konektor T568B standarnya ya, kabelannya. Dan di awalnya adalah didahului oleh pasangan orange. Nah, akhirnya terjadilah koneksinya crossover. Nah, ini ingat kabel crossover. Nah, karena dia punya dua jalur yang terpisah antara transmit dan receive, maka di sini tidak akan terjadi tabrakan. Jadi kayak jalan dua arah aja gitu ya. Di jalan dua arah kan lalu lintas itu ya searah-searah di masing-masing jalurnya gitu. Sehingga tidak terjadi tabrakan. Karena itu dia sangat mendukung full duplex. Atau kalau kabelnya kita hubungkan antara NIC dari komputer ya, network interface card-nya komputer dengan switch. Nah, ini masih nulis hub sih di sini ya. Karena zaman sekarang orang nyebut switch juga hub gitu loh, padahal itu perangkatnya switch gitu ya. Nah, tipenya MDIX ya. Jadi kalau di switch itu ada tulisannya nanti portnya X gitu kan. Jadi kalau port 1X, 2X, 3X gitu ya. Nah, itu kalau kita cek di lampunya gitu ada tulisan seperti itu. X itu artinya dia tipenya receive di satu gitulah kira-kira. Nah, sehingga kita membutuhkan kabel yang tipenya straight through ya. Jadi satu masuk ke satu, dua masuk ke dua, tiga masuk ke tiga, enam masuk ke enam gitu. Jadi di port 12 transmit di NIC, port 12 di switch itu berfungsi sebagai receive. Sehingga tidak akan terjadi tabrakan gitu ya. Nah, ini nih switch yang bisa terjadi tabrakan ya. Switch yang masih mendukung koneksi koaksial seperti ini. Ya, ini ada nih, barangnya masih ada. Dan mungkin masih ada yang masih dijual juga mungkin ya. Nanti coba cari ke toko komputer aja. Di Mangga 2 misalkan ya, nah itu ada banyak toko komputer, mungkin masih banyak yang jual sisa-sisa. Kemudian kabel, misalkan satu port ini dihubungkan dengan hub. Nah, di sini harus support nih ya. Jadi pada umumnya secara default dia tidak menerapkan CSMACD, tapi dia ada ya, maksudnya fasilitas itu ada. Dia akan aktif apabila port pada switch terdeteksi menggunakan bus atau di-extend dengan hub gitu ya. Jadi ada misalkan satu port di sini ya, terdeteksi collision misalnya. Maka nanti switch yang ini, biasanya switch lama sih ya, dia akan aktif CSMACD-nya ya. Supaya apa? Supaya jaringannya nggak kolaps ya. Kalau nggak nanti jaringannya bisa kolaps nih kalau jam, tapi nggak bisa diurai kemacetannya gitu. Kira-kira seperti itulah penjelasannya ya. Bisa dipahami kan ya? Saya kira tidak terlalu ribet lah. Oke, jadi ingat saja konsep kita pada saat half duplex yang lalu ya. Half duplex itu misalkan sistem buka tutup pada saat jalan ada kemacetan, kerusakan gitu ya. Ini kan pasti jadi macet kan gitu. Jadi proses back off-nya nanti bisa lah dengan signal jam yang di apa istilahnya, yang diatur oleh Pak Polisi di bawah sini dan di atas sana gitu kan.
Jadi sebelum ini lewat semua, nanti sinyal jam dikirim, "Woi, berhenti, stop, minggir dulu, biar yang bawah lewat dulu," misalnya. Nanti gantian, yang bawah udah selesai lewat, yang atas baru lewat. Ya, kalau yang full duplex, ya kita ingat jalan dua arah, ya, jalan dua arah seperti ini, ya, yang masing-masing tidak saling mengganggu gitu ya. Atau jalan tol yang memang jalurnya dipisah dua-duanya ya, atau jalan dua arah yang ada median jalan ya, yang ada rumput di tengahnya itu ya, median jalan di jalan raya, jalan protokol biasanya kan, jalan Sudirman, Tamrin atau ya rata-rata itu ya di tiap kota jalan Sudirman menjadi jalan protokol. Nah, itu ya. Itu kita ingat saja konsepnya bagaimana CMC-ICD, CSM-ICD bekerja pada jalan yang seperti ini ya. Jadi dia bekerja secara half duplex ya kalau CSM-ACD. Tapi kalau switch dia bekerja full default pada full duplex ya, defaultnya full duplex. Oke. Kemudian masalah frame forwarding ini satu lagi nih. Jadi kita video ini pendek saja nih. Ini karena mungkin yang membutuhkan ini adalah yang extend belajar jaringan. Nah, misalnya dia mempersiapkan materi untuk ujian Cisco Network Associate ya, CCNA Cisco Certified Network Associate ya. Jadi ini butuh penjelasan tambahan. Nah, ada dua metode frame forwarding atau cara memforward frame yang diterima oleh suatu switch. Yang pertama metodenya cut through, yang kedua store and forward gitu ya. Ya, kalau dari bahasa Inggris cut artinya potong, through lewati ya, lewat gitu, lewat melalui ya. Potong lewatin gitu kan. Jadi setiap frame yang masuk ke switch itu di-cut sampai pada ukuran byte tertentu ya. Kemudian kirim. Jadi pada saat MAC address-nya sudah terbaca, ya MAC address destination atau tujuannya sudah terbaca, atau sejumlah bit header tertentu sesuai konfigurasi. Jadi pada umumnya kan ini ukurannya udah fix ini ya, ukuran frame header-nya itu udah fix, misalkan sekian byte. Misalkan di switch itu diberlakukan misalnya sampai 10 byte terbaca udah forward, 10 byte terbaca forward. Biasanya di 10 itu MAC address-nya sudah langsung terbaca, gitu loh. Contohnya ini nih gambarnya nih. Ya, misalkan ini adalah frame. Ya, ini bit-bitnya nih. Bit pertama, bit kedua, bit ketiga, sampai bit ke-8 ya. Di contoh ini kan sampai 8 ya, karena eh, tadi 6 byte kan ya, 6 byte MAC address kan. Jadi destination address sampai 6 byte ini misalkan udah terbaca kan biasanya 1 2 tuh preamble ya. Jadi 3 sampai 8 ini sudah terbaca destination MAC address. Source address-nya ada di sini misalkan. Ini mungkin data yang lain. Nah, begitu terbaca sampai 8 byte pertama ini ya, langsung di-send. Ya, langsung di-send. Jadi caranya seperti itu. Jadi dia cuman men-store atau menyimpan sampai 8 byte pertama aja gitu kan. Begitu sudah terbaca langsung di-store, langsung di-send. Jadi cepat ya. Jadi masuk, jadi kayak mengalir aja gitu kan. Simpan, masuk satu tuk 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 sampai 8 ketukan atau 8 byte kirim. 8 byte kirim. Dia udah tahu alamat destination-nya. Nanti mau ke port berapa udah lempar ke sana gitu loh. Nah, yang kedua adalah store and forward ya. Store artinya simpan ya, toko ya kalau kita. Tapi store itu kan artinya menyimpan. To store, to menyimpan. Store and forward. Store kemudian forward. Simpan dulu baru forward, baru terusin. Nah, saat switch menerima frame pada salah satu portnya ya, switch akan menunggu sampai trailernya terbaca. Trailer masih ingat ya, enkapsulasi frame kan ujungnya trailer. Ya, di trailer itu ada FCS namanya. Frame Check Sequence. Jadi dia apa ya, bit-bit yang menandakan bahwa frame itu sudah selesai atau sudah full satu frame gitu loh. Nah, jadi tanda batas satu frame itu di FCS ini ya terakhir. Jadi kalau FCS-nya udah terbaca itu tanda frame-nya sudah komplit, maka si switch itu akan menyimpan dulu nih mulai dari tadi kan bit stream-nya ya. Stream itu kan maksudnya satu persatu gitu ya. Urutan masuk satu persatu cek 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 cek. Jadi bit-bitnya masuk satu persatu sampai mulai dari header sampai trailer terbaca semua, udah full komplit satu baru dikirim ya. Full komplit satu baru dikirim. Gitu loh. Jadi setelah komplit kan dia terima source address-nya dapat, destination address-nya dapat, terus datanya dapat gitu kan, baru dikirim. Terus, nah kalau misalkan si switch melihat ada yang FCS-nya nggak kebaca nih, artinya apa? Frame-nya korup, frame-nya tidak komplit. Nah kalau ketemu yang kayak gini, udah dibuang nih, ya.
Jadi ada frame yang tidak komplit udah dibuang, ya, di discard, istilah di discard, dibuang. Jadi misalkan frame A, frame B, frame C ya. Nanti mana yang diterima duluan itu dikirim. Di sini kan frame A duluan diterima, misalkan kirim. Frame A, frame B kirim. Frame C misalnya tidak komplit, buang. Nanti frame D masuk, frame D-nya komplit, kirim. Nah, kemudian A, B, C, D, C-nya hilang nih, gitu. Gimana dong? Nah, itu biasanya kalau ada yang hilang, nanti host-nya yang minta lagi ke source address, ya. Jadi host yang destination akan minta lagi, ini frame saya nggak dapat frame C, minta kirim lagi dong gitu. Pakai apa ngirimnya? Nah, nanti ada mekanismenya di layer 4 ya. Nanti mekanismenya dilakukan di layer 4 namanya dengan mengirimkan sinyal acknowledgement ya, bisa nanti bentuknya positif ACK atau negatif ACK. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pelajaran layer 4. Oke? Nah, gitu ya. Nah, sementara, jadi untuk store and forward, ya, untuk sementara bit-bit frame-nya disimpan dalam buffer atau RAM sampai frame-nya komplit diterima oleh switch. Kalau udah selesai diterima, dikirim, baru nanti frame-nya dihapus dari RAM, gitu loh. Ya, jadi prosesnya kayak gitu, ya. Simpan, kirim, simpan, kirim. Kalau ini enggak, ya, terbaca destination, kirim, terbaca destination, kirim. Itu bedanya antara dua proses ini. Oke, nah ini perbandingan ya, perbandingan antara metode forwarding dari kedua sistem tadi, ada store and forward dan ada cut through ya. Ini saya ambil kredit, ini salah salah ketik tipu lagi ya, dari community.fs.com ya. Dengan store and forward itu dia support error checking ya, melalui CRC checking yang tadi itu ya, frame check sequence yang terakhir tadi ya. Jadi eternal frame akan mendrop ya kalau frame-nya lebih kecil dari 64 bytes misalnya panjangnya, atau lebih besar dari 1518 bytes ya misalnya. Jadi kalau yang kecil disebut a run, kalau yang besar disebut a giant frame. Saya nggak tahu kenapa alasannya begini, tapi menurut ini begitu ya, menurut dokumen ini. Karena ini sebetulnya bisa ditetapkan oleh si vendor atau si pembuat switch ya, ukuran-ukuran ini. Kemudian dengan cut through ya. Jadi kalau ada invalid frame, ada frame yang corrupt, yang rusak ya, dia nggak peduli, pokoknya dia kebaca destination langsung kirim gitu ya. Jadi dia nggak peduli apakah ada error atau tidak di dalam frame yang dia terima. Oke. Sehingga jadi dia akan memforward ke destination port ya if bila first sekian bytes-nya misalkan 6 bytes-nya sudah terbaca ya, atau sudah dikenali gitu. Karena di situ berisi alamat dari destination ya. Terus kalau store and forward dia error free forwarding ya. Jadi nggak akan ada error ya. Jadi frame yang dikirim itu nggak akan error gitu loh. Jadi bad frame akan di discard sebelum di forward. Jadi kalau ada frame yang jelek atau yang nggak komplit misalkan ya, atau yang hilang atau yang cacat itu langsung di discard atau dibuang. Sehingga frame yang dikirim dijamin bagus semua. Masalahnya kan data itu fullnya kan tadi kan kita udah belajar enkapsulasi ya. Data dibagi ke dalam segmen, segmen dibagi ke dalam paket, paket dibagi ke dalam frame-frame. Bisa saja nanti satu paket itu 4 frame ya, 3 frame sukses, 1 frame nggak sukses gitu kan. Jadi dia cuma taunya frame yang kirim komplit. Tapi kalau satu frame hilang ya itu sama aja kan sebetulnya ya. Error juga kan gitu loh. Nah, kemudian ada cut through switching ya. Bad frame ini akan tetap di forward, akan tetap dikirim. Nanti masalah pemeriksaan errornya adanya di destination. Jadi sama aja sih sebetulnya, dua-duanya sama-sama host yang sebagai pengoreksi akhir. Apakah semua frame yang diterima itu bisa dikonstruk lagi jadi data gitu kan. Ya, karena kita ingat kan bagian pemecahan enkapsulasi itu nanti frame-frame digabungkan jadi paket, paket digabungkan jadi segmen, segmen digabungkan jadi data gitu ya. Jadi kalau ada frame yang hilang ya tetap aja datanya corrupt kan gitu loh. Nah, kemudian support automatic buffering ya. The entire frames will be stored. Jadi dia punya buffering otomatis bahwa satu frame komplit itu disimpan dulu sebelum dia kirim gitu. Kalau cut through hanya first n byte yang akan disimpan sementara atau di buffer sementara ya. Jadi begitu terbaca n bytes pertama udah simpan, terbaca baru kirim gitu. Ya, karena nggak mungkin satu byte udah dikirim nggak tahu mau dikirim kemana kan gitu loh. Ya. Kemudian waiting time atau switch latency is little long ya. Jadi sedikit agak lama nih switch latensinya. It takes time to store the entire frame in the switch ya.
Sedangkan kalau cut through ya latensinya itu sangat rendah karena dia tidak perlu menyimpan entire frame ya. Nah, itu kemarin kita bahas kan mengenai speed ya, speed dari GSM ya udah cek masing-masing kan. Nah, itu mungkin salah satu penyebab agak lambatnya ya karena adanya latensi di salah satu switch misalkan ya. Karena di jaringan GSM kita kan dari banyak area BTS itu nanti kan masuk ke switch gitu ya. Nanti dari switch mungkin masuk lagi ke switch antar kotanya, nanti baru diagregat di mana gitu kan. Baru nanti pintu gerbangnya di pusat masuk ke jaringan ISP gitu loh, IIX-nya gitu loh. Jadi ada berapa switch yang bekerja seperti masing-masing ini. Nah, nanti latensinya akan nambah gitu. Makanya nanti speed-nya jadi menurun gitu loh. Ya, oke. Nah, saya kira ini tidak terlalu sulit untuk dipahami ya. Jadi ada 4 poin ini perbedaan utamanya. Silakan dipahami kembali. Silakan diulang lagi penjelasannya di video. Oke, sebagai take home message ya. Nah, berdasarkan metode forwarding yang sudah dijelaskan, coba tebak nih teknologi sekarang ya. Kita kan sekarang udah punya teknologi switch yang sampai order gigabit ya. Seperti kita udah sampaikan di pelajaran layar 1 bahwa standar 80 berapa ya? 802.3, aduh saya angkanya agak-agak lupa tuh. Standar IEEE-nya lah pokoknya. Yang Ethernet, gigabit Ethernet itu kan kalau nggak salah kabel UTP itu udah ada speednya yang bisa sampai order 8 gigabit per second ya. Atau kalau kita bicara switching untuk fiber optik itu kecepatannya yang sampai 40 gigabit per second gitu ada ya, atau 80 gigabit per second mungkin ya. Saya nggak lupa, nggak terlalu apal sih. Nah, kira-kira dengan kecepatan yang sangat cepat seperti itu, metode forwardingnya pakai yang mana? Pakai cut through atau pakai store and forward? Coba tebak ya. Saya kira nebak aja sih ya, sehingga kalian nggak perlu cari-cari lewat internet ya. Tapi kalau mau cari lewat internet juga, pakai yang mana silakan juga, nggak apa-apa. Mana tahu nanti dapat yang benar gitu kan. Nah, coba beri logika alasanmu memilihnya gitu loh. Kan gampang kan tugasnya ya. Jadi tugasnya nggak terlalu berat-beratkan, cuman kasih komen aja, komentar. Secara logika aja. Terus yang kedua, pernah dengar nggak pencurian data dari jaringan berbasis switch atau hub ya? Kalau pernah, kira-kira coba ceritakan bagaimana yang kamu tahu tentang kasus ini. Ya, kira-kira bagaimana cara pencurian datanya pada jaringan yang berbasis switch atau hub ya. Bisa switch dengan kabel atau bisa switch yang berupa WiFi ya. Karena kita kategorikan WiFi access point itu kan juga adalah cara kerja sama dengan switch ya, layer 2. Oke. Nah, seperti biasa coba tulis di kolom komentar. Oke? Nah, saya kira itu saja tambahannya untuk masalah layer 2 ya, switching ya, layer 2 topologi jaringan layer 2 model OSI yaitu tentang data link layer. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, ada ilmu yang didapat dari menonton video ini, silakan di-share ke temannya supaya sama-sama dapat ilmu. Mudah-mudahan nanti kalau ada tes kompetensi untuk mendapatkan sertifikat apa istilahnya, sertifikat kompetensi ya untuk kerja itu ya, BNSP, yang dari BNSP. Mudah-mudahan ilmu yang ada di sini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shishi. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Cut. Mana nih tombol cutnya? Oh ini.